Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Akbar Umaro, NIM 129222124 dengan teman Nama saya saya Ridwan dengan NIM 129220089. di sini kami ingin mempresentasikan eh, hasil diskusi kami yaitu mengenai UAS kualitas air laut. Jadi untuk UAS di sini dimulai dari latar belakang, ya, latar belakangnya yaitu Teluk Jakarta merupakan perairan pesisir strategis yang menerima beban pencemaran tinggi dari aktivitas daratan Jabodetabek. Lalu masukkan limbah melalui sungai menyebabkan penurunan kualitas air laut, tercermin pada parameter fisika dan kimia perairan. Nah, penilaian berbasis parameter tunggal belum cukup menggambarkan kondisi perairan secara menyeluruh. Jadi harus ada pendekatan Water Quality Index atau WQI dan Pollution Index yang digunakan untuk mengevaluasi mutu dan tingkat pencemaran perairan secara kuantitatif dan komprehensif. Selanjutnya, untuk tujuannya ada dua. Yang pertama, menentukan tingkat kualitas air laut dan tingkat pencemarannya menggunakan Water Quality Index dan Pollution Index. Selanjutnya, itu menilai status mutu perairan Teluk Jakarta berdasarkan hasil indeks kualitas air dan indeks pencemaran. Untuk referensi papernya, ini judulnya Review and Monitoring of Water Quality of di Jakarta Bay, Indonesia oleh Edward dan Agus Kusnadi. Papernya di 2023. Ini daerah kajiannya ini di Teluk Jakarta dan ada 16 kurang lebih ada sekitar 16 stasiun. Jadi ini metodologi yang digunakan seperti di latar belakang dan tujuan ada water quality index dan indeks pencemaran. Eh, jadi untuk water quality index dan indeks pencemaran ini keterkaitannya adalah dalam dalam penilaian kualitas air laut ini adalah penggunaan water quality index itu mereka secara dan indeks pencemaran secara bersama memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap kondisi perairan. PKI berfungsi untuk menilai kualitas air laut secara umum dan terintegrasi, sedangkan indeks pencemaran menekankan tingkat penyimpangan kualitas air terhadap baku mutu yang berlaku, serta sensitivitas parameter terhadap parameter dengan nilai pencemaran tinggi. Selanjutnya, ini hasil pengolahan data. Ini yang pertama adalah WKI di Teluk Jakarta di bulan Maret dari stasiun-stasiun yang ada. Yang paling tinggi itu di stasiun A7 dan kemudian disusul oleh A2. Yang paling rendah itu di stasiun A4 lalu di C5. Dengan range WKI-nya skornya itu dari 2,29 sampai sampai 4,83. Selanjutnya WKI di Teluk Jakarta di bulan Agustus. Ini stasiun yang paling tingginya itu di B2 lalu disusul oleh C3. Yang paling rendahnya WKI-nya di 1,4 dan 1,42. Range-nya dari 1,4 sampai 1,83. Selanjutnya, ini indeks pencemaran di Teluk Jakarta di bulan Maret. Terlihat juga di sini stasiun yang paling tinggi indeks pencemaran itu A7, terus ada juga A2. Yang paling rendahnya di A4, lalu ada juga di A5. Ya, range-nya 1,248 sampai 28,58. Lalu ini di sini ada indeks pencemaran di Teluk Jakarta di bulan Agustus. Em, Stasiun yang indeks pencemarannya paling tinggi itu di 9,55 di stasiun B2. Lalu ada juga di A5 dan C5. Lalu yang terendah itu di stasiun A1 dan stasiun A1 dan B6. Selanjutnya Lalu adalah selanjutnya ada distribusi spasial dari parameter WQI dan Pollution Index. Kalau tadi kita ngebahas numeriknya, sekarang ada plot spasialnya di mana eh, karena stasiun yang diamati ini diskrit, makanya kita menggunakan
interpolasi kontur di mana seperti yang bisa kita lihat ada dengan data yang sama, eh, nilai WKI tertinggi terdapat pada stasiun A7, diikuti juga dengan nilai yang terendah ada pada A2 dan B4. Lanjut. Lanjut lagi, ini untuk yang bulan Agustus, tadi bulan Maret. Untuk WKI-nya itu paling tinggi itu di bagian stasiun B2. Lanjut. Nah, ini untuk pollution index untuk bulan Maretnya ini masih sama, untuk yang paling tinggi itu berada pada stasiun A7, dan juga ini untuk pollution index untuk bulan Agustus. Lanjut. Oke, sekarang lanjut ke pembahasan eh, dinamika dari WKI dan PI tadi. Itu ada faktor dari variabilitas musiman di mana penurunan kualitas air di Teluk Jakarta tuh lebih tajam pada bulan Maret. Itu saat musimnya tuh lagi musim barat dibandingkan saat Agustus itu musim timur. Terus untuk status mutunya, untuk di perairan Teluk Jakarta ini tuh dia secara umum masuk ke dalam kategori C atau tercemar sedang. Terus untuk beban bercemar tuh tinggi indeksnya pada bulan Maret disebabkan oleh meningkatnya masukan limbah dari 13 sungai di wilayah Jabodetabek selama musim hujan. Nah, ini deskripsi dari per bulan tadi datanya. Untuk bulan Maret dia konsentrasi pencemaran tertinggi berada di wilayah pesisir timur terutama pada stasiun A7. Ini masih sama pembahasannya kayak tadi. Untuk Agustus dia pencemaran tertingginya pada stasiun B2. Terus faktor hidrodinamika karakteristik perairan semi tertutup menyebabkan polutan terperangkap dan distribusinya tuh sangat dipengaruhi oleh sirkulasi massa air. Nah, untuk indeks pencemaran lebih sensitif dalam menunjukkan deviasi dari kualitas air karena menekankan pada nilai masih maksimum parameter yang melampaui baku mutu. Nah, untuk WKI ini memberikan gambar kondisi perairan secara komprehensif dan terintegrasi melalui satu nilai tunggal. Ya, lanjut. Baik, Ya, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.